يكذبون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Mbak Syawati yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada hari ini. Semoga yang membacanya mendapatkan barokah yang banyak ya, karena sudah membacakan satu ayatnya sudah sampai 10 apalagi sampai banyak ya tadi sudah kita bacakan. Dan semoga juga yang mendengarkan mendapat barokah juga dari Allah dan rahmatnya bagi kita semua. Amin, amin, ya Allah. Kali ini sebelum kita mulai, mohon ditutup semua audionya ya, agar tidak mengganggu jalannya kuliah kita kedepannya. Teman yayanya. Dedenya Mbak Nurul Hamidah, kenapa rewel? Ya, silakan di mute ya audionya ya, jadi kita tidak mengganggu. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baiklah teman-teman semua, kita akan memulai materi kali ini. Oh iya, saya lupa foto ya. Ini kalau di foto nggak kelihatan ya. Nanti difoto dulu ya buat absen. Jadi saya belum muncul ininya ya, ujungnya. Teman-teman ada yang bisa foto? Ini saya asal mau foto, hilang terus ininya apa tuh namanya, begitu mau screenshot hilang, mau screenshot hilang. Ada nggak yang bisa foto? Ini kebetulan HP lagi dipakai. Mbak Nur megang HP nggak? Mbak Ananda bisa nggak? Tolong foto ini dong pas sampul depan. Ini saya kalau foto langsung hilang, apa mau screenshot langsung hilang foto-fotonya. Ini kalau pakai HP cuma dapat 6 orang, berarti banyak ya, berapa orang? Tadi lupa saya, tadi sebelum aturan, sebelum dimulai saya foto dulu, keburu masang share screen. Adakah yang bisa foto teman-teman semua? Oh ya, lupa saya. Bentar-bentar gini caranya. Bukan asal difoto hilang. Ini juga mau saya foto partisipan di laptop hilang. Fatma fotoin Fatma. Yang difoto partisipan aja Pak Atmo, tolong Pak Atmo, yang difoto partisipan aja, jadi enggak banyak ini. Jangan lupa yang ada bundonya Fatma ya. Jadi nggak banyak makan tempat ya kalau partisipannya difoto. Ini ada 37 orang, 38. Ini laptop saya lagi error, jadi kalau difoto, kalau pas mau share apa foto screenshot gitu langsung hilang foto-fotonya.
Baik teman-teman, udah sempat difoto oleh Pak Atmo ya. Terima kasih Pak Atmo sudah membantu foto. Nanti kalau Pak Atmo yang foto jangan pada ini ya, kok pada pada apa? Pada protes, nggak ada foto saya, nggak ada foto saya gitu. Jadi yang nyuruh foto Pak Atmo siapa ya, tuh tanggung jawab nih. Lihat apa off cam kamera ya, kayaknya kalau on cam langsung error. Baik teman-teman semua, kita kali ini akan membawakan materi. Oh ya, harusnya materi ke-6 ya, ini saya salah. Kali ini kita membawakan materi ke-6, jadi tinggal satu pertemuan lagi ya. Materi ke-6 kita akan membahas, oh iya, pengembangan profesi guru. Ya bukan nih, tapi landasan dan asas pendidikan. Oh tadi udah benar ya, malah saya ganti. Saya pikir belum saya rubah. Jadi udah benar ya, landasan dan asas pendidikan. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan memperlihatkan beberapa ice breaking ya. Ini nanti ice breaking yang akan kita bahas nanti. Berbuat salah bilang maaf, berbuat bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, dan kau mau lewat ucapkan permisi. Kalau berbuat salah bilang maaf, berbuat bilang tolong, kalau dapat hadiah ucap terima kasih, dan kau mau lewat ucapkan permisi. Nah, berikut adalah ice breaking ya, semacam apa tuh, satunya lagi berupa etika ya, etika dalam kehidupan sehari-hari atau berkarakter ya, sebagai salah satu kata-kata ajaib yang harus diucapkan oleh anak-anak. Yang pertama adalah sudut pandang tentang pendidikan. Jadi pendidikan ini sebagai suatu sistem gitu kan. Dan juga yang kedua adalah sebagai suatu proses dan juga sebagai suatu hasil. Nah, kalau kita pahami pendidikan itu berwujud sebagai suatu sistem. Yang artinya pendidikan dipandang sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha sadar untuk membina seseorang mencapai hakikat kemanusiaan secara utuh. Itu hanya sebagai suatu sistem. Dan harapannya memang gitu ya, namanya terlaksana sebagai suatu sistem paling kecil itu sistem itu berada di sekolah gitu. Selanjutnya kedua di apa tuh, selain sekolah lalu di masyarakat dan secara keseluruhan adalah berupa negara atau pemerintah yang mengelola pendidikan tersebut. Nah, setelah pemerintah yang mengelola pendidikan itu ya, itu akan terkait ulang bagaimana kemudian sistem pendidikan itu sudah dilaksanakan secara baik atau belum. Jadi seperti sekarang ya, kurikulum Merdeka ini adalah sebagai suatu sistem dalam pendidikan. Yang kedua, pendidikan berwujud sebagai suatu proses.
Nah, ini bisa diartikan pendidikan itu dipandang sebagai pelaksana usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam rangka mencapai apa itu nama tadi, mencapai suatu harkat kemanusiaan gitu ya, pendidikan sebagai suatu proses secara utuh. Jadi kemudian belajar itu ilmu itu sebagai suatu harapan, harapan tujuan dari pembelajaran, entah tercapai mendapatkan suatu ilmu atau mendapatkan hal lain dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dalam sudut pandang itu ya, setelah kita lulus nanti akan memiliki suatu kemampuan gitu ya, sebagai yang dapat digunakan sebagai sarana untuk hidup atau kemudian menghidupi gitu. Jadi kalau dia lulus itu seorang siswa gitu ya, misalkan dia lulusan SMA atau SMK gitu ya, dengan kemampuan tertentu bisa dijadikan untuk suatu untuk bekerja itu atau berusaha menjadi suatu kegiatan pekerjaan. Sehingga jadi ketika pendidikan itu dapat terwujud sebagai suatu sistem, suatu proses, dan menjadikan suatu hasil yang artinya kita memiliki suatu kemampuan setelah kita melakukan suatu pendidikan. Ini dapat dijadikan peta konsep ya nanti ya teman-teman. Yang tugas selanjutnya nanti di pertemuan ketujuh itu kan sebagai peta konsep ya, jadi peta konsepnya adalah sudut pandang tentang pendidikan sebagai suatu sistem, sebagai hasil, dan sebagai suatu proses. Teman-teman yang akan menjelaskan uh, apa tema yang telah dijadikan sebagai peta konsep. Nah, di sini pendidikan itu ada ini ya, ada 5 macam gitu ya. Ini pendidikan geser-geser terus ini. Dalam artian pendidikan diartikan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu terdapat dalam pasal 31 ya, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu ada juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan dosen. Jadi pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa. Ini sering di apa diucapkan ya pada saat kita upacara Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua adalah mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia ini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu untuk membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Lalu terdapat batasan pendidikan. Batasan pendidikan ini menurut fungsinya adalah satu, sebagai pewaris budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai bentuk transformasi gitu kan, diteruskan atau diperbaiki dan atau nanti dapat diganti ya transformasi. Jadi pendidikan seperti kurikulum sekarang ya dapat diteruskan, dapat diperbaiki atau diganti. Jadi wajar ya apabila nanti ganti menteri, ganti kurikulum, karena memang eh, apa tuh namanya pemikiran manusia kan beda-beda ya. Menurut dia lebih baik, menurut sini lebih baik. Kita tinggal ngikutin aja gitu perkembangan tersebut gitu. Yang penting bagi diri kita sendiri kita sudah punya kurikulum gitu, sudah punya fondasi bagi seorang guru itu sendiri. Gitu. Jadi nggak perlu bingung nanti ketika ada pergantian kurikulum. Jadi kurikulum memang nanti akan apa tuh namanya? Biasanya sih diperbaiki menuju yang lebih baik lagi. Tapi itu tergantung masing-masing kita menyikapi kurikulum tersebut. Ya. Ada yang kita merasa cocok, ada yang kurang cocok, atau yang biasa-biasa aja. Nah, ini juga batasan pendidikan itu menyiapkan peserta didik untuk esok hari lebih baik dengan cara pembentukan pribadi dan penyiapan tenaga kerja. Selanjutnya pengertian pendidikan. Ini sepertinya saya salah naruh, enggak ada ya. Bentar teman-temannya saya cek dulu ya.
Ini kebetulan materinya ada perbedaan. Jadi pas saya ngejelasin ini materi apa, saya sepertinya salah naruh materi gitu. Jadi materi etika pendidikan saya taruh di perencanaan pendidikan. Baik, pengertian pendidikan. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Yaitu tadi ya kegiatan budaya berupa adat, aturan, gaya hidup gitu kan. Gaya hidup itu contohnya seperti apa tuh namanya? Kita terbiasa seperti adatnya orang Jawa ya, adatnya orang Jawa, adatnya orang Sumatera itu memiliki gaya hidup masing-masing dari budayanya mereka juga masing-masing. Ini contohnya juga ada ilmu tani gitu kan, ada sebagai nelayan gitu kan. Kan kalau di lagunya tuh nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Itu kalau memang tinggal di daerah daerah pesisir laut. Lalu ada yang tinggal di daerah pegunungan, mungkin dia terbiasa dengan kegiatan pegunungan. Jadi mereka menggunakan kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan alam gitu ya, alam alam dataran tinggi itu kan. Terus kalau budaya mereka tinggal di perkotaan, biasa menggunakan lebih cenderung pada kegiatan yang berkaitan dengan digital. Lalu kalau misalkan mereka tinggal di daerah laut, menggunakan kurikulum maritim ya, kemarin pernah saya share di grup. Lalu selanjutnya pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Ini kegiatan sistematis yang terarah pada proses pematangan atau pendewasaan diri ya. Adanya cipta, rasa, dan karsa. Kemarin sudah kita bahas ya, cipta, rasa, dan karsa. Ini hanya sebagai pengulangan yang kemarin ya. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Saya ulang lagi tentang pengertian pendidikan. Jadi pendidikan itu dilihat dari empat sifat ya, sebagai transformasi, sebagai pembentukan pribadi, sebagai persiapan warga negara negara kita ya sebagai warga negara yang baik, lalu sebagai penyiapan tenaga kerja. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai peta konsep tentang pengertian pendidikan. Nah, sekarang ini yang kita mau bahas tentang pendidikan sebagai tenaga kerja ya, yang dikhawatirkan bahwa setelah kita lulus itu harus bekerja gitu. Bukan berarti bekerja itu bekerja di apa di kantor nah seperti itu ya, tapi memang manusia itu hidupnya untuk bekerja gitu. Kalau nggak bekerja dia belum tentu dia tuh tidak seperti hidup gitu kan. Otomatis banyak yang kita kerjakan kan, namanya manusia hidup gitu ya, kita tuh bergerak gitu. Nah bergerak itu disebut dengan bekerja. Nah, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja ini kemarin ada yang kurang saya bahas ya. Jadi pendidikan ini untuk mengembangkan potensi dan bakat digunakan untuk bekerja. Bekerja merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dan bekerja itu sebagai kehidupan dan pengembangan SDM yang tangguh, mampu dan siap bekerja sehingga mengisi semua jenis atau tingkat lapangan kerja dalam pembangunan nasional. Jadi walaupun teman-teman di rumah ya itu kan sebagai suatu pekerjaannya, pekerjaannya apa? Sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu ini ya termasuk pekerjaan yang sangat berat ya kalau menurut saya ya, karena kan dia pekerjaannya nonstop ya, nonstop itu 24 jam tanpa hari libur. Kadang kita libur hari Minggu aja dia dikejar-kejar sama anak-anak, dikejar cucian, dikejar apa namanya gosokan segala macam gitu. Jadi walaupun sebagai ibu rumah tangga itu termasuk sebagai satu pekerjaan. Berikut video ya dari kita saksikan video sebagai relax sedikit ya.
Nah, jadi maksud dari cerita ini adalah tadi ya, dia bilang 4 tahun. Sama seperti teman-teman semua di sini ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kita semua di sini sampai lulus ya, sampai walaupun hanya itu 4 tahun, tapi kita anggap itu sebagai suatu eh, pengalaman hidup ya, menuju ke pendidikan yang lebih baik lagi. Jadi perbedaan antara orang yang belajar dengan tidak belajar kan beda ya. Antara pendidikan dengan tidak pendidikan juga akan ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini setelah mengikuti pendidikan S1 ini gitu ya, selama 4 tahun ini ada perubahan gitu ya. Pertama perubahan perubahan dari sikap, perubahan dari ilmu pengetahuan, perubahan dari dedikasi dan perubahan di masyarakat gitu kan. Nah, tapi ini ada slide berikutnya. Walaupun kita dipersiapkan sebagai tenaga kerja ya, bukan berarti ada hak-hak ya, apalagi masih kecil ya, hak-hak anak itu dihilangkan gitu. Kan kali ini kita sudah merasa oh udahlah jangan nggak usah masuk PAUD nanti aja ke SD itu kan kayaknya PAUD tuh banyak main-mainnya gitu kan. Padahal kalau dari sisi pendidikannya itu sangat bagus ya. Dari awal kita sudah didik untuk berkarakter gitu. Karena karakter itu sangat penting sebelum dia memasuki eh, pendidikan akademik gitu. Jadi pendidikan karakter itu lebih diutamakan di PAUD ya. Kemarin kita udah belajar ya di video-video tentang pendidikan di Jepang ataupun di Finlandia itu dari usia dini gitu ya dididik dulu tuh gitu kan mengenai keterampilan sosialnya atau karakternya sebelum mereka persiapan memasuki pendidikan akademik gitu ya. Nah ini juga sama ya. Jadi kita udah merasa ah udahlah SD aja lah gitu kan. Jadi mentang-mentang pendidikan itu persiapan tenaga kerja bukan berarti harus jadi sebelum dia mempunyai hak untuk bermain dan mendidik itu disuruh kerja gitu. Itu termasuk dalam apa tuh namanya menyalahi aturan hak ya, terutama pada anak-anak gitu. Jadi di sini ada gambarannya antara anak yang bermain ketika dia melakukan pendidikan dan anak yang bekerja. Selanjutnya juga ada anak yang sedang berkaca ya. Dia juga memimpikan untuk hidup layak berpendidikan. Jadi kalau apa tuh kadang-kadang ada anak yang kita menyepelekan kerja gitu ya, menyepelekan pendidikan bahwa di luar sana ada orang yang sangat sekali menginginkan pendidikan yang saat ini kita jalankan gitu ya. Jadi mereka tuh ada yang punya semangat tinggi untuk belajar, tapi memang kemampuan nggak ada. Tapi ada juga orang yang kemampuan ada, tapi nggak mau untuk belajar. Nah di sini teman-teman sangat beruntung sekali ya masuk di Unimar untuk belajar S1 ya baik PGSD, PBI dan PG PAUD karena nanti pahalanya juga sama dengan pahala orang yang berjihad ya yang sedang melakukan perjalanan jihad. Jadi pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi ya di sini sebagai proses diartikan sebagai sistematis dan sistematik yang terarah pada pembentukan pribadi anak. Jadi kalau pendidikan itu sistematis itu berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan gitu kan. Lalu yang sistematik itu berlangsung dalam situasi lingkungan yang saling mengisi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau berkesinambungan kan dari TK, dari SD, SMP, SMA gitu kan, dan perkuliahan. Itu yang disebut dengan sistematis. Lalu fokus pada komunikasi atau demokratis, yaitu iklim ini yang harmonis untuk ternyata pribadi menjadi pribadi yang mandiri, yang percaya diri, bertanggung jawab baik pada pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kalian sudah harus siap juga ya kalau nanti muncul di masyarakat. Karena nanti fokusnya masyarakat, wah kita udah S1 nih, berarti udah ada sikap-sikap dewasa kita gitu ya. Sikap-sikap dewasa, sikap-sikap yang udah mulai dianggap orang ahli oleh masyarakat luar gitu. Jadi banyak-banyaklah belajar untuk mengisi hal-hal yang kurang pada diri kita sendiri. Nah, kemarin ada yang terlewat ya, pendidikan dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, pendidikan itu disebut dengan tarbiyah. Di tarbiyah di sini, kok mati ya? Oh, ternyata HP saya baterainya habis. Jadi tarbiyah ini diambil dari bahasa Arab. Teman-teman masih ada kan? Ini karena zoom-nya saya hilang, jadinya agak-agak kurang gitu. Tarbiyah ini artinya memelihara, mengurus, merawat, dan mendidik. Dalam literatur bahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya sama mengacu pada proses 4 pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Sudah ada pertanyaan dari saya gitu ya.
kira-kira adakah teman-teman di luar yang mengikuti kegiatan tarbiyah? Jadi selain belajar ilmu apa akademis gitu ya, adakah yang mengikuti ilmu pendidikan agama juga gitu? Seperti bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan. Jadi ada yang disebut kita tarbiyah tadi. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan pengertian tarbiyah selain dari saya gitu kan. Jadi tarbiyah ini termasuk memelihara, mengurus, merawat, diambil dari kata rob gitu. Robba gitu tarbiyah. Adakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan tentang tarbiyah sebelum kita memasuki ke definisi tarbiyah selanjutnya? Ini takut apa bingung apa belum tahu ya? Ada yang ragu-ragu mau jawab, ada yang takut mau jawab, ada yang nggak tahu mau jawab. Jadi saya lewatin aja ya. Nah, ini definisi tarbiyah ya. Artinya pendidikan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu pendidikan, bahasa Arabnya tarbiyah dalam pendidikan Islam. Jadi tarbiyah ini adalah proses pengembangan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga mutarabbi atau anak didik ini bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Menurut buku At-Toba halaman 67. Selanjutnya, tarbiyah itu termasuk adalah kegiatan yang disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak, dan menyenangkan serta tidak membosankan. Lalu tarbiyah adalah kegiatan yang mencakup pengembangan pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, adanya bimbingan, adanya penyempurnaan, dan perasaan memiliki terhadap anak didik, yaitu Al-Muraghi, jilid 3, halaman 79. Mungkin teman-teman pernah ya mendengar ceramahnya Hanan Attaqi, ceramahnya eh, Abdul Somad, atau ceramahnya siapa yang namanya Ustadz Hadi Hidayat itu ya. Itu ketika mereka belajar di daerah di luar negeri gitu ya, daerah Mesir atau Maroko, itu eh, pendidikan itu benar-benar seperti tarbiyah gitu. Jadi di dalam pendidikan ini adanya kasih sayang, adanya kelembutan gitu ya, yang seperti video yang pernah saya share gitu ya, bahwa orang tua atau guru janganlah banyak menuntut, tapi harus menuntun gitu ya. Kalau bisa tuh kita tuh di semester awal ini menuntun gitu ya, untuk menuntun, jangan untuk menuntut gitu. Nah, di sini saya sudah berupaya pada teman-teman semua untuk menuntun gitu ya. Jadi memang saya tidak pernah, bukan tidak pernah sih, saya tidak memberikan banyak-banyak tugas pada teman-teman semua tugas-tugas praktis karena berupaya untuk menuntun gitu. Menuntun itu dalam artian agar teman-teman ketika mempunyai ilmu itu benar-benar digunakan ilmu tersebut ya, diingat gitu kan, direspon gitu kan. Karena kalau kita banyak menuntut itu eh, pendidikannya seperti anak-anak PAUD kan disebutnya dengan drilling, yaitu dipaksakan gitu. Jadi ketika kalian belum mendapatkan ilmunya, kalian disuruh nyari ilmu gitu. Itu yang saya hindari ya. Saya berupaya memberikan dulu pengetahuan kepada kalian, barulah nanti kalian sisanya mencari ilmunya. Misalkan nanti ketika kalian uh, akan membuat artikel, mungkin nanti di semester 3 ya, teman-teman akan belajar membuat artikel. Saya bimbing dulu bagaimana cara alur pembuatan artikel gitu kan. Artikel itu dimulai dari latar belakang. Jadi latar belakang itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi bagaimana kalian membuat satu penelitian dialiri dari latar belakang, dari latar belakang. Setelah kita menemukan latar belakang, barulah nanti kita kembangkan menjadi suatu penelitian atau kegiatan PTK ya, tindakan penelitian-penelitian. Nah, memang tugas seorang guru adalah membuat satu penelitian. Nah, saya pun juga sebagai dosen setiap tahun harus ada ya penelitian-penelitian yang dipublikasi, harus ada buku gitu ya, buku penunjang gitu ya, sebagai pengarang buku gitu. Di sini saya peneliti juga baru sedikit ya, baru ada berapa ya, ada baru 10 penelitian yang saya lakukan di 3 tahun ke depan ini gitu, dari tahun 2022, 2023, 2024. Mungkin teman-teman silakan buka judulnya itu Aquascape
Itu rata-rata karangan saya semua ya, aquascape. Jadi aquascape dengan fun literasi, aquascape dengan sekolah anak jalanan, aquascape dalam pengembangan pendidikan, dan banyak banyak tentang aquascape aja kalau saya fokusnya ke situ ya. Karena saya memang menyukai ikan ya, menyukai ikan, menyukai tanaman, dan juga menyukai apa tuh tanah. Jadi dia dari 4 unsur aquascape, dari tanaman, kayu, batu-batuan, air, dan makhluk hidup. Jadiin satu kolam gitu. Nah ini kita tadi tarbiyah ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah merasakan tarbiyah ini sangat beruntung sekali ya. Seperti ustadz-ustadz kita gitu. Contohnya kemarin saya dengar cerita dari Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Kan beliau bersekolah di Bangladesh di Mesir gitu ya. Sekolahnya itu gabungan ya antara beberapa negara-negara dari negara-negara Islam gitu. Nah, sekolah yang paling spesial ini dari Indonesia gitu. Jadi sekolah dari yang negara Indonesia ini 10 orang ini selalu dipisah oleh oleh gurunya Ustadz Adi Hidayat itu dipisah gitu ya. Jadi kalau yang dari Indonesia ini dipisah ketika selesai belajar dipisah ya ikut saya gitu kan ditanyain apakah kalian sudah mengerti, sudah paham, adakah yang ingin ditanyakan, dan setiap murid itu selalu dikasih coklat gitu ya. Beda dengan yang dari Bangladesh itu. Kalau yang dari Bangladesh setelah selesai ya udah gitu pada pulang masing-masing. Tapi yang dari Indonesia enggak diperhatikan. Pasti tanya, sempat ada yang nanya ya orang-orang Indonesia tersebut, kenapa Ustadz itu, kenapa kita dibedakan dibandingin teman-teman yang lain. Masalahnya kita jadi nggak enak nih kok dibedain sih kita gitu ya. Mendapat perhatian sosial, pendapat spesial gitu. Itu dikarenakan mereka berasal dari Indonesia gitu ya, dari negara yang jauh gitu. Jadi kalau negara yang jauh itu dia berupaya bahwa dia dianggap sebagai tamu gitu kan, sebagai tamu itu dari negara yang sangat jauh, jadi sangat dihargai sekali gitu ya. Pendidik-pendidik yang um, berupaya untuk berilmu dari negara-negara yang sangat jauh gitu. Karena memang satu usaha ya, satu usaha mereka ini contohnya kayak Mbak Nurul ya. Mbak Nurul tuh dari Bandung gitu ke Tangerang walaupun dengan online ya. Walaupun nanti suatu saat harus disuruh untuk offline ya mau nggak mau Mbak Nurul juga harus offline ya, harus datang ya ke Tangerang gitu. Itu sebagai suatu upaya ya, suatu upaya menuntut ilmu di sini. Supaya menuntut ilmu ya, terutama pendidikannya bertemu dengan saya di sini. Itu memang suatu apa tuh usaha ya Mbak Nurul untuk apa mencari belajar di sini. Nah, ini ada landasan pendidikannya. Kita masuk sebagai landasan pendidikan. Jadi landasan pendidikan itu di sini kita bahas hanya 4 aja ya. Mungkin kalau saya bahas sampai 10 bisa nggak selesai-selesai. Ini 4 juga ada banyak ya. Yang pertama landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini ada lagi ya, terbentuk lagi. Jadi landasan filosofis ini terbagi lagi, ada 4 yaitu progresivisme, rekonstruksisme, perennialisme, dan esensialisme. Gitu. Jadi teman-teman bisa bikin peta konsep nih. Landasan pendidikan ya ada 4. 4 aja nih landasan filosofinya dia terbagi lagi jadi 4 gitu kan. Lalu ada landasan sosiologis, landasan kultural, dan landasan psikologis. Ini masing-masing punya ini sendiri ya, punya apa tuh namanya pengertian masing-masing. Ini sebetulnya ada banyak ya landasan-landasan. Mungkin kalau teman-teman pernah buka jurnal gitu ya, buka jurnal atau buka buku itu ada 10 landasan gitu ya dalam pendidikan. Ini yang kita bahas hanya 4, tapi 4 juga tambah 4 jadi ada 8. Kita masuki ke landasan filosofis. Landasan filosofis ini pertama-tama adalah landasan esensialisme. Yang huruf kurva ini adalah bagian dari filosofis ya. Nah, esensialisme ini adalah menerapkan prinsip-prinsip idealisme dan realisme secara eklektis gitu kan. Lalu ada esensialisme mencurahkan perhatian pada menelaah kurikulum dengan memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak. Menurut teman-teman semua gitu ya, kalau menurut teman-teman ini kurikulum kita sekarang ini menurut teman-teman tuh ada yang penting atau tidak? Apakah menurut teman-teman penting semua? Itu disebut secara eklektis ya, eklektis. Jadi teman-teman tuh bisa menyaring gitu ya, mana yang penting dan mana yang tidak. Kira-kira kalau kita anggap, oh ini mah nggak penting, itu akan dihukum nggak oleh pemerintah gitu. Misalkan kurikulumnya ini kurikulum merdeka gitu kan. Kalau berpusat pada anak, itu kan benar-benar penting ya.
Tapi di sini ada lagi kurikulum yang apa tuh memerdekakan anak dalam segala kebutuhan anak. Itu kan buat kita nggak penting ya yang hal itu, justru kadang-kadang khawatir akan membuat anak tuh bablas semaunya ya dalam dalam kurikulum merdeka ini gitu. Nggak ada PR, anak dibebaskan bebas sesuatu. Nah itu mungkin yang kita anggap tidak penting gitu. Nah jadi di sini kita kita boleh gitu ya membuat satu keputusan pada kurikulum kita sendiri gitu. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang harus diganti dan mana yang sudah tidak relevan menurut kita diganti nggak jadi masalah gitu. Tapi kita tetap pada satu panduan, itu panduannya profil pelajar Pancasila itu tetap kita pakai ya. Jadi kalau memang ada panduan yang udah tercetak oleh pemerintah tetap kita pakai walaupun menurut kita itu ini mah nggak kurang penting, oh ini mah ini nih yang penting nih, itu kita pisahkan itu masih boleh gitu. Lalu selanjutnya adalah membangun kewibawaan guru dalam sekolah ya dengan beberapa prinsip, yaitu prinsip sebagai untuk belajar itu ya, bahwa pendidikan itu untuk belajar. Kerja keras kita nih pada saat ini nih teman-teman semua sudah melakukan kerja keras sebagai untuk belajar gitu ya. Bisa digedein lagi ya. Nah di sini untuk belajar ya. Lalu sebagai prakarsa dalam pendidikan yang terletak pada guru. Lalu adanya inti dan proses pendidikan. Di sini kita harus mengacu pada bahan ajar yang direncanakan. Lalu anak sebagai subjek, ya. Hal-hal yang ada di luar mereka. Jadi kita dapat mengetahui, jadi anak itu sebagai anak didik itu memiliki gaya belajar dan pengalaman yang berbeda-beda. Ini harus kita bisa sesuaikan kepada anak karena anak itu sebagai subjek dan ada hal-hal yang ada di luar mereka yang tidak kita ketahui itu pantas bagi kita untuk kita mengetahui bagaimana keadaan mereka, kehidupan mereka dan gaya belajar mereka sehingga ketika kita melakukan pembelajaran dapat dikuasai oleh anak. Nah, berikut ada video juga ya, video lagi yang akan kita tonton bersama-sama mengenai pendidikan seorang ayah. Jadi ayahnya ini melakukan pendidikan secara mandiri ya kepada anak tersebut walaupun si ibu nggak setuju, tapi ya ibu harus menghargai karakter ayahnya gitu ya mendidik anak. Dia bukan berarti anak ayahnya itu kasar ya, tapi memang dia berupaya untuk menciptakan mandiri bagi anak gitu. Selama anaknya nggak nangis ya nggak meronta-ronta di sini kita akan lihat. Nah, walaupun singkat teman-teman paham kan ya. Terus si ibunya udah nggak sabar ya. Ibunya tuh ngelihat namanya seorang ibu ya, ngelihat anaknya jatuh gitu kan. Udah gitu pengennya niatnya ngebantu. Terus ngelihat anaknya seolah kayak nggak bisa, ini anak kayaknya nggak bisa, nih padahal bukan nggak bisa gitu. Tapi memang tidak diberikan kesempatan untuk mencoba gitu. Nah ini karakter ayahnya memang eh, bukan berarti dia tuh diktator atau nggak tega sama anak ya, tapi memang nanti ke depannya juga anak akan menghadapi hal yang sama dan dia bisa menghadapi semua ini dengan akal pikiran yang sehat gitu ya, dengan kehidupan di mana dia bisa melihat pengalamannya nanti di kedepannya gitu. Saya ulangi lagi. Walaupun si ibunya merasa kurang setuju ya dengan pendidikan sang ayah ya, tapi ya tadi seorang ibu tetap harus menghormati bagaimana suaminya memberikan pembelajaran kepada anak. Tujuan ayah tersebut sebetulnya memang mandiri ya dan kerja keras anak untuk dapat tercipta pengalaman buat dirinya sendiri, dia tidak selalu ditolong dan juga tidak dianggap remeh oleh orang lain karena dia dapat melakukan kegiatan secara mandiri. Nah tadi kan yang kita lihat bahwa filosofi apa landasan filosofi itu ada yang namanya perennialisme ya. Perennialisme itu pendidikan yang bersifat abadi gitu. Benar sih? Bentar ya. Ya, jadi bersifat abadi. Kenapa disebut bersifat abadi gitu kan? Bersifat abadi itu yang artinya misalkan
1 tambah 3 otomatis jadi 4. Nah, itu pasti abadi ya. 3 tambah 2 adalah 5. Nah, itu yang disebut dengan bersifat abadi. Jadi tidak pernah berubah gitu ya. Bahwa yang namanya apa tuh namanya batu es pasti akan mencair gitu. Jadi pendidikan-pendidikan seperti itu disebut dengan abadi. Walaupun pembelajaran manusia itu memang nggak ada yang sempurna, tapi ada yang abadi di sini gitu kan. Jadi kegiatan abadi ini dimulai dari manusia itu yang menciptakan itu kan, yang diciptakan. Sampai yang kedua itu pendidikan inti pendidikan gitu harus mengembangkan kekhususan manusia itu. Dimana kita tahu nih bahwa manusia itu adalah uh, manusia itu adalah makhluk yang unik gitu, yang dapat memiliki kemampuan berpikir yang tinggi. Lalu apa tuh namanya? Selanjutnya adalah pendidikan yang mengenal kebenaran abadi dan universal yang tadi ya. Jadi setiap manusia itu mengenal ya namanya pendidikan kayak tadi 1 tambah 1, 2 tambah 1 gitu. Nah itu memang sudah abadi dan universal. Universal itu dapat mengikuti keadaan gitu kan ya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu gitu ya bahwa tolong menolong itu sangat baik ya. Tolong menolong itu sangat baik. Walaupun penjahat yang ditolong. Nah, penjahat yang ditolong akan menganggap bahwa dia tuh udah ditolong baik gitu loh. Walaupun dalam dalam segi konteks menolong penjahat itu kan kurang baik ya. Tapi tolong menolong itu baik walaupun itu bagi seorang penjahatnya gitu ya. Jadi itu yang maksud. Jadi walaupun tolong menolong dalam keburukan, nah bagi penjahat itu tetap dianggap baik gitu. Karena kita melihat konteks dari tolong menolongnya gitu. Nah itu jadi teman-teman tahu ya perennialisme itu emang abadi. Namanya tolong menolong itu otomatis disebut bersikap baik gitu. Walaupun baiknya kita nggak tahu baik dalam hal yang apa nih gitu. Tapi memang tolong menolong itu adalah baik. Itu maksud dengan perennialisme. Nah kemudian selanjutnya tentang kebenaran abadi sebagai pelajaran dasar ya atau kehidupan manusia, pelajaran dasar dan berlaku umum serta terbuka. Ini disebut dengan perennialisme. Pelajaran dasar itu misalkan kita mengenal berbagai sifat-sifat manusia ya melalui pelajaran dasar gitu kan. Berbagai keadaan, sifat, bagaimana dengan alam, terus rumus-rumus gitu kan. Itu merupakan pembelajaran dasar. Terus timbulnya matahari berada di mana, di barat atau di timur gitu kan. Timur terbitnya matahari, tenggelam terbit sebagai tenggelamnya matahari. Di barat, timur terbit, tenggelam di barat. Itu kan abadi ya, udah otomatis abadi itu. Kalau matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat gitu. Namun di sini itu adalah sebagai ilmu dasar gitu ya. Ilmu dasar kita berlaku untuk umum dan terbuka. Nah ini contohnya ya, kita lihat sebuah gambar, bukan gambar seperti ini. Ini kira-kira siapa yang bikin kartun nih? Yang ada tanda di sini nih. Ini kan udah pasti ya. Nah, abadi 1 tambah 1 adalah 2. 1 tambah 3 adalah 4. 5 tambah 1 adalah 6. Dan berikut juga dengan Asmaul Husna. Ini juga paten ya abadi ya. Bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu kan ada satu hal yang abadi ya. Gak mungkin ada perubahan itu. Nama-nama Allah itu. Jadi ini yang dimaksud dengan pendidikan perennialisme. Itu pendidikan yang abadi. Selanjutnya adalah progresivisme. Itu progresivisme adalah perubahan merupakan inti dari kenyataan. Jadi anak harus dapat bebas berkembang secara wajar. Nah, guru di sini sebagai peneliti ya dan pembimbing dalam segala kegiatan belajar. Nah, sekolah progresif itu adalah sebagai suatu sekolah laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi. Nah, sekolah ini tidak mengajar tapi melaksanakan pendidikan. Nah, kalau ngajar itu kan kita udah tahu ya teman-teman semua. Yang namanya mengajar itu berarti kita transfer ilmu. Tapi kalau pendidikan itu selain transfer ilmu juga sebagai membentuk kepribadian murid menjadi lebih baik. Jadi pendidikan bukan persiapan hidup, tapi kehidupan itu sendiri gitu ya.
Nah, di sini hanya demokrasilah yang memungkinkan saling menukar ide secara bebas yang sangat berguna bagi perkembangan pribadi yang utuh. Belajar dengan memecahkan masalah itu hendaknya diutamakan daripada pelajaran yang pasif gitu ya, atau disebut dengan subject matter. Jadi pelajarannya hanya mengerjakan LKS terus itu kan pasif ya. Tapi kalau ada pembelajaran apa tuh namanya eh, demonstrasi itu ya atau ada sains segala macam itu termasuk pemecahan belajar dengan memecahkan masalah-masalah. Kita lihat lagi video berikut biar teman-teman juga mungkin ada refresh atau jadi bahan acuannya. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran yang tidak monoton. Ini kita saksikan video ini, menurut teman-teman, mendingan orang Cina, orang Jepang, atau orang Indonesia? Kayaknya dua-duanya rumit kalau menurut saya. Mungkin kalau kita lihat video ini hanya hanya disandingkan Cina dan Jepang, kita pasti mikir, wah bagusan Jepang tuh duluan gitu ya. Padahal kalau Indonesia kan dia modelnya ke bawah ya. Nah, saya videonya hilang sih kebetulan. Indonesia kan ke bawah tuh. 31 dikali 2, 12 taruh di bawah. Itu lebih praktis gitu. Nah, sebetulnya negara kita sendiri memiliki pemecahan masalah yang sangat efektif gitu. Jadi dalam memecahkan masalah ini lebih bagus orang Indonesia ya, dia dengan cara ke bawah ya. Coba ya teman-teman buktiin deh, bandingin sama video ini gitu ya. Ketika kita menjalankan perkalian ke bawah, itu ternyata lebih cepat gitu kan. Kalau ke bawah kan 31 kali 2, 31 kali 1, itu tinggal tambah beres, selesai. Cuman 5 detik selesai lah gitu. Langsung dia bisa keukur kan, 322 gitu kan. Saya begitu lihat begini langsung bisa kepikir gitu karena kan saya tipenya ke bawah ya ngikutinnya orang Indonesia dan langsung bisa memikirkan nih, oh 31 apa namanya, bukan 322 maksudnya tadi ya 31 31 kali 2 sama sama ditambah 31 ke bawah itu lebih cepat di Indonesia dibandingin Cina dan Jepang. Nah, ini yang hampir sama ya makna dari progresivisme. Jadi dapat memecahkan masalah lebih aktif. Lalu ada lagi yang rekonstruksisme, rekon, rekonstruksisme, rekonstruksisme, yaitu tentang belajar tentang masa kini dan masa depan. Yang kedua, sekolah perlu mengembangkan masyarakat yang demokratis. Yang ketiga itu memberikan peran besar kepada peserta didik. Yang keempat, memecahkan masalah atau demokratis rekonstruksi. Yang kelima, menguasai pengetahuan dan basic skills agar dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Nah, tadi saya bilang ya, bahwa pendidikan itu bisa memiliki rekonstruksisme. Jadi teman-teman dapat mengambil mana yang penting dan mana yang penting. Mana yang sudah yang masih update dan mana yang sudah tidak update gitu. Jadi pendidikan apabila menurut teman-teman ini sudah tidak update lagi gitu ya, tidak penting lagi, bisa teman-teman tambahkan gitu ya. Tambahkan itu kan, bukan merubah tapi menambahkan atau memperbaiki itu. Nah, contohnya seperti video berikut ini, mungkin teman-teman bisa lebih paham dengan video berikut. Orang Indonesia betul berargumentasi itu seringkali kita bisa aja juga cuma dua variabel. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z. Gitu. Jangan memaksa anak. Berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah, ini kan level berpikir kalau di sini. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia itu masih ada. Jadi kalau di istilahnya level 1 itu apa? Ini rumus matematika. Hafalin. Level 2 aja banyak yang nggak nyampe. Typing. Paham. Banyak yang nggak penting. Sama aja. Level 3 itu bisa menerapkan. Level 4 itu analisa seandainya baru kira-kira isi 10 juga evaluasi. Jadi bisa kurangin, bisa tambahin.
Nah, teman-teman itu ya mengenai pendidikan di kita gitu ya. Kalau menurut Ibu ini bahwa pendidikan kita itu masih berpikirnya masih kurang ya, karena semua tergantung dari gurunya sendiri, dari kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut gitu. Itu tidak diberikan kesempatan uh, pendidiknya untuk berpikir tingkat tinggi atau berkembang gitu. Kadang-kadang banyak tuntutan juga ya. Jadi cara mereka untuk uh, mereka beranggapan gini loh, ih biar pinter, cari tuh bahan-bahan gitu kan, baca, buat gitu kan. Ibarat kata kayak gini loh, misalkan uh, anak-anak kecil kita kasih sapu gitu, sapu sapu gitu kan kata dia nggak pernah ngeliat ibunya nyapu, jadi dia kan bingung yang mau nyapu gimana cara sapu. Dia udah cari kayak di mana kayak di Google kayak di apa kayak. Nah, ini anak bisa nih nyapu gitu ya, karena saya juga punya anak ya, tapi nyapunya nggak bersih kan otomatis ya. Mereka tuh taunya nyapu itu pegang gagang sapu, maju ke depan ke belakang ke depan ke belakang ke depan ke belakang gitu kan. Terus nyapunya itu hanya apa tuh kotoran-kotoran yang terlihat aja yang disapu gitu, tapi kurang bersih di sini intinya gitu. Jadi kayak begitu ya. Jadi kalau kalau kita banyak menuntun nggak dituntut, nggak banyak menuntut nggak dituntun, hasilnya jadi kurang maksimal gitu. Jadi seperti itu kan, kalau kita sambil menuntun gini loh sapu nih, kita kasih tahu cara megang yang benar, cara posisi sapu yang benar gitu kan, melihat apa-apa yang harus disapu gitu kan. Sampai kadang-kadang ada barang yang menghalangi anak tersebut ya, misalnya kayak ada meja kecil atau kursi kecil itu kita angkat sapu, kolong-kolongnya juga disapu. Jadi benar-benar apa tuh hasil kerja kita tuh benar-benar maksimal gitu sebagai pendidik gitu kan. Karena tadi gitu kan, jadi ada 6 taksonomi belum gitu. Tapi kalau kita banyak tuntutan kepada pendidik, ya tadi yang saya bilang dia bisa nyapu, tapi nyapunya beda sama yang dari awal kita tuntun gitu cara nyapunya gitu. Nah ini secara landasan sosiologis itu, pertama adalah pendidikan keluarga itu sangat penting ya sebagai lembaga sosial pertama bagi setiap manusia. Jadi pendidikan keluarga adalah pendidikan yang utama. Hmm, sebentar saya takut takut kelupaan lagi. Kita sampai oh ya. Yang kedua, proses sosialisasi pertama untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, nilai agama, moral, dan budaya sebagai keterampilan dalam keluarga. Jadi di keluarga itu sudah mulai ditanamkan nilai-nilai agama, moral, budaya, dan keterampilan. Lalu sosiologis ini terdiri dari pendidikan yang sistematis, yaitu sekolah dengan perencanaan yang mantap. Lalu adanya pendidikan yang berkaitan dengan kelompok keagamaan atau ormas-ormas ya. Lalu ada pendidikan yang mempersiapkan anak untuk hidup dalam masyarakat. Dan bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaan pendidikan sosiologi itu keseimbangan antara pelestarian dan pengembangan budaya dan masyarakat. Ini yang berkaitan dengan sosial ya, dengan berkaitan masyarakat. Karena kan manusia itu kan manusia makhluk sosial ya, manusia yang membutuhkan orang lain. Jadi persiapin tuh keterampilan sosialnya pada saat mereka akan menuju kepada masyarakat gitu kan. Keterampilan sosial dalam bekerja sama, dalam bergotong royong gitu kan, dalam berempati. Nah, itu termasuk dalam pendidikan landasan sosiologis. Jadi sosiologi itu mengembangkan karakter ya. Seperti halnya kan Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Hambali kalau nggak salah ya, saya pernah dengar ceramah, ketika dia akan belajar ilmu kepada beliau, itu yang paling utama adalah Hah? 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 Sebentar teman-temannya, maaf ada berhenti dulu sebentar. Bu Nurul sehat. Sehat, Bisyawati. Alhamdulillah. Sebaliknya, Waduh, Bunda sehat. sehat alhamdulillah.
Farel, oh, Rafael ya. Rafael apa Farel sih namanya? Ya, yuk kita mulai lagi ya teman-teman. Mohon audionya dimatikan. Tadi ada iklan sebentar ya. Jadi tadi ya saya bilang bahwa pendidikan yang paling utama pendidikan sosiologis itu pendidikan karakter ya. Tadi kan Imam Syafi'i itu sebelum dia belajar menjadi orang yang hebat itu dia yang paling utama adalah belajar karakter dulu ya. Jadi belajar karakter itu selama 30 tahun atau 20 tahun, selanjutnya adalah belajar akademis itu. Jadi akademisnya tuh 20 tahun, sedangkan karakternya 30 tahun nggak salah sama Abu Hanifah. Itu apa, sebagai landasan yang sangat penting ya sosiologis, sama halnya kayak di Jepang gitu. Jadi pembelajaran keterampilan sosial itu dari sejak usia dini itu yang di PAUD itu ditamakan keterampilan sosial sampai 10 tahun. Nah, nanti setelah itu barulah mereka akan melakukan pendidikan akademis gitu kan. Nah, ini kita lihat ya video lagi teman-teman. Ini ada warga Indonesia ditolak di Jepang. Sebelumnya ada beberapa warga Indonesia yang tinggal di Jepang ya, itu diterima gitu. Nah, ini ditolak karena apa? Karena Indonesia itu memiliki budaya yang kurang bagus gitu. Maksudnya apa yang budaya kurang bagus? Yaitu budaya apa ya? Kalau telat apa jam karet gitu. Disebutnya budaya jam karet gitu. Jadi sehingga tuh orang Jepang banyak yang nolak gitu ya. Ketika anak-anak orang Indonesia dimasukkan ke Jepang gitu. Jadi dia sebetulnya mereka itu tidak mempermasalahkan ras ya walaupun suku gitu, tapi kebudayaannya itu yang kurang mereka suka gitu, budaya telat, kurang disiplin gitu. Sehingga banyak Indonesia yang telat. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang ke Jepang, mudah-mudahan tidak seperti ini ya, mudah-mudahan karakter teman-teman diakui dimanapun teman-teman berada. buat TK Jepang sekali. Orang tua nggak bisa bahasa Jepang. Dialami oleh seorang WNI di sini. Salah satu sekolah yang terlalu itu punya beberapa di Indonesia yang orang tuanya sama sekali nggak bisa berbahasa Jepang. Sekolahnya siap karena banyak kendala, terutama yang berkaitan dengan sekolah yang jadinya nggak clear sehingga bisa negur atau jelasin dalam bahasa Inggris, sementara orang tua nggak bilang di bahasa Jepang. Misal salah satu aturan yang lumayan sering dilanggar WNI itu adalah telat antar jemput sekolah anak berulang kali. Ini kayaknya bikin sekolah bete banget. Yang kedua, aturan tidak boleh rekam dan foto di area sekolah selama acara tertentu karena orang Jepang ini komunikasinya tidak langsung, mereka tidak langsung menegur sementara orang Indonesia kalau tidak ditegur langsung biasanya mereka berhasil jiwa nggak apa-apa kok kemarin itu orang Jepang itu tipenya memang nggak negur langsung tapi memantau dan menindak. Jadi baik aturan dan baca selebaran yang dikirim rutin oleh sekolah, semakin banyak pelanggaran akan semakin susah syarat masuk TK untuk WNI di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini teman-teman paham kan kenapa WNI sering ditolak di sekolah Jepang. Tadi karena memang karakter Indonesia itu budayanya itu budaya yang jeleknya yang ditingkatkan ya, budaya telat itu kan, kalau kalau lo nggak ditegur biasa aja gitu. Beda sama budaya Jepang kan biasanya sama kayak Singapura ya, di Singapura juga sama gitu, ketika ada yang dilanggar mereka memberikan contoh gitu. Jadi ketika ada orang buang puntung rokok, dia tuh nggak negur nggak bilang nggak boleh segala macam, tapi sama dia tuh diambil puntung rokoknya, dibuang ke tempat sampah, itu dengan itu memberi contoh gitu. Tapi orang Indonesia menganggap eh, kayak seolah-olah kayak ditolong gitu, dibenerin gitu, dia nggak berpikiran bahwa dia itu sebetulnya sedang diberikan contoh gitu ya oleh oleh orang Singapura gitu, bahwa membuang sampah itu jangan di tempat sampah, jangan buang puntung rokok sembarangan, tapi nggak ngerti gitu karena memang kultur budayanya kita dengan luar negeri itu beda gitu, kita tuh harus ditegur, sedangkan mereka menegurnya dengan cara memberikan contoh. Ini jauh banget ya, beda banget ya. Padahal kita terkenal ya termasuk apa tuh negara yang sangat sopan Indonesia gitu. Tapi ternyata di luar negeri kayak semacam Jepang dan Singapura, budaya kita kurang diakui gitu kan. Pertama budaya telat, kedua harus ditegur gitu kan, harus diomelin gitu kan. Padahal kita udah ngasih contoh yang baik gitu. Ini selanjutnya adalah landasan kultur ya. Landasan kultur ini ada 7 landasan. Pertama adalah landasan kemerdekaan. Yang kedua, landasan keseimbangan.
Oke. Hmm, Sebentar teman-teman. Tadi kultur itu termasuk landasan budaya ya, landasan budaya. Jadi dengan struktur kurikulum ini itu eh, masyarakat tentunya akan mempersiapkan pendidikan anaknya untuk hidup dalam bermasyarakat. Nah, dimanapun itu adalah miniatur dari masyarakat pelaksanaan itu harus seimbang ya antara pelestarian dan pengembangan budaya serta masyarakat membentuk budaya gitu ya. Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Karena pendidikan itu adalah miniaturnya masyarakat gitu kan, sebagai miniatur negara. Dan dalamnya budaya ini ada yang harus kita jaga gitu. Tanpa budaya kita bukanlah manusia yang mempunyai peradaban. Karena peradaban itu muncul dari budaya gitu kan. Selanjutnya adalah landasan kultural pendidikan itu selalu terkait dengan individu atau manusia. Jadi manusia itu terkait dengan keanggotaannya sebagai masyarakat ya. Jadi masyarakat merupakan pendukung dan penjaga budaya-budaya ini gitu kan. Sehingga eh, kultur yang ada dalam pendidikan ini mempunyai hubungan timbal balik gitu. Oleh karena itu memang ada 7 poin yang harus kita pahami di sini, yaitu kemerdekaan gitu kan. Kemerdekaan ini pendidikan yang diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi gitu kan, dan dapat menghindari perlakuan-perlakuan nilai kekerasan atau otoritarianisme. Jadi pendidikan juga sebagai sebagai apa, kewajiban bagi semua warga negara gitu ya. Jadi tidak memandang adanya suku gitu kan, adanya ras atau agama, dan pendidikan tidak boleh diskriminasi itu. Nah, yang kedua adalah keseimbangan. Jadi pendidikan harus sanggup memberikan keseimbangan dalam mewujudkan pertumbuhan jasmani maupun rohani. Jadi mensana in corpore sano, yang berikutnya adalah kultural kebudayaan. Jadi pendidikan perlu memperhatikan atau mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa itu sendiri ya, dengan menyeleksi budaya mancanegara ataupun budaya budaya luar ya. Karena budaya mancanegara juga ada yang bagus ya buat kita ya. Mungkin kayak budaya-budaya yang masih di daerah Asia gitu ya. Masih satu Asia bagi kita, itu ada budaya-budaya yang bisa kita ikuti gitu. Tapi kalau sudah mencapai budaya yang negara Eropa gitu kan, Eropa atau apa tuh Afrika segala macam, mungkin bisa kita seleksi gitu. Nanti kita bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, satu adalah budaya kemandirian. Nah, budaya kemandirian ini upaya ke arah perkembangan anak menuju kepada kemandirian. Yang tadi kita tonton ya videonya ya. Jadi kemandirian ini perlu dikembangkan gitu ya, agar kita itu tidak tergantung kepada orang lain. Dan hal yang perlu dicegah adalah mengesampingkan perlunya kerjasama dengan orang lain atau dengan kelompok gitu. Jadi di sini bukan kemandirian itu tidak tergantung dengan orang lain, tetap tergantung dengan orang lain, tapi di sini kita mandiri dalam dalam kebutuhan sendiri gitu kan. Dalam kebutuhan sendiri bukan berarti tidak dapat bekerja sama gitu kan di sini. Jadi kita tetap belajar kooperatif gitu ya. Seperti yang berikutnya ada pembelajaran kooperatif, itu model pembelajaran yang bukan sebagai pembelajaran bersaingan gitu. Jadi bukan kooperatif dengan model kompetisi gitu kan. Tapi kooperatif ini adalah kolaborasi. Kan ini udah digaungkan ya bahwa kurikulum merdeka itu berupaya agar para pelajar itu dapat bukan untuk berkompetisi gitu ya, tapi untuk berkolaborasi. Jadi sekarang bukan eranya kompetisi, tapi era kolaborasi. Yang kelima, pendidikan ini harus diselenggarakan di atas nilai-nilai kemanusiaan gitu kan. Seperti adanya kejujuran, kesopanan, kesantunan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Yang keenam adalah kekeluargaan gitu ya. Nah, penyelenggaraan pendidikan ini harus dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Tadi kita juga udah bahas ya bahwa pendidikan utama adalah pendidikan dari keluarga. Keluarga itu adalah pendidikan fondasi utama gitu. Kalau di keluarga fondasinya udah benar, ketika keluar pun kita tidak perlu khawatir gitu ya.
Karena memang di luar itu banyak sekali hal-hal yang apalagi bagi anak-anak ya itu mereka harus dapat menyaring dengan keras ya mana yang baik atau yang buruk bagi mereka. Contohnya aja kan kita udah sering lihat ya bahwa anak-anak tuh sering bilang kata-kata jir, bilang kata-kata yang apa nama-nama binatang gitu. Itu dengan mudah gitu mereka mengatakan gitu. Nah, itu kadang-kadang kebawa sampai ke rumah gitu. Tapi kalau dari awal di rumah sudah ditanamkan fondasi yang baik, itu perkataan-perkataan yang kotor itu tidak bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Karena mereka sudah di apa tuh diberikan fondasi yang sangat sangat kuat gitu ya, dari keluarga. Nah, ini di keluarga juga suka ada ya tentang apa tuh acara acara apa? Acara arisan, acara silaturahim. Nah, itu juga sebagai nilai-nilai kekeluargaan yang harus dikembangkan ya sebagai nilai kebangsaan atau untuk mengetahui apa tuh namanya uh, keturunan-keturunan gitu kan. Agar nanti kita tidak salah ya, tidak salah dalam hal mengetahui keturunan karena kita sudah tahu oh ternyata kita bersaudara ya gitu kan. Ya, kemarin kayak lihat di berita itu di berita ternyata artis Maya masih berhubungan saudara ya dengan Tora Sudiro gitu ketika mereka bertemu di acara silaturahim gitu ya. Jadi dilihat tuh dari unsur keturunan juga dari kita lihat dari akar budayanya gitu, dari nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Nah, ini yang terakhir adalah landasan psikologis. Nah, ya saya belum ganti PPT-nya, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah perbedaan antara individual, yaitu anak-anak yang perbedaan memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, tempo, dan irama yang berbeda. Nah, ini kurikulumnya juga kurikulum yang berdiferensiasi ya, yaitu berdasarkan pengalaman belajar. Di sini guru harus memahami perkembangan kepribadian anak agar dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Maksudnya kepribadian yang berbeda-beda ya. Jadi pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kondisi lingkungan yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi kecerdasan emosi dan keterampilan anak. Nah, contohnya ini kita itu kepribadian anak ini agar dapat dimanfaatnya itu di mana ilmu mereka itulah ilmu yang pertama turun temurun itu. Jadi semenjak zamannya Nabi Adam itu udah ada tuh yang namanya pendidikan itu ya, yang namanya undang-undang itu udah mulai ada ya dari sejak zaman Nabi Adam. Jadi ketika Allah mengajarkan nama-nama benda di muka bumi ini, sehingga ilmu pendidikan ini sudah cukup matang gitu ya, sudah cukup lama gitu. Sebagai pendidik kita tuh harus tahu bagaimana perkembangan anak pribadiannya itu sendiri itu kan. Teman-teman mungkin mengetahui ya kisah Nabi Adam kenapa setan sendiri tidak mau tunduk kepada manusia itu dikarenakan karena sombong ya. Jadi kalau orang udah merasa sudah banyak ilmu gitu ya, itu kita sebut dengan sama dengan siapa tadi? Jadi kalau orang, jadi kan Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai macam ilmu gitu. Nah, itu tidak dikuasai oleh setan. Setan setan merasa bahwa dia itu udah banyak ilmunya gitu ya. Bahwa dia itu lebih mulia sehingga mengalami kesombongan gitu kan. Nah, itu kalau manusia yang sombong berarti sama dengan yang tadi ya, dengan itu gitu. Dengan lawannya Nabi Adam ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini kondisi psikologis juga harus didukung oleh lingkungan. Jadi lingkungan kalau bisa juga mendukung psikologis apa manusia yang lain ya yang memiliki kekurangan gitu kan. Di sini dapat mengembangkan seperti halnya mereka memiliki tingkat kecerdasan emosi yang kurang, keterampilan sosialnya kurang. Itu yang harus kita pahami ya. Kadang-kadang ada yang memiliki psikomotoriknya kurang gitu kan. Kadang-kadang ada yang motoriknya rusak tapi dia pintar dalam segi kecerdasan intelijensinya gitu. Itu kan contohnya orang-orang yang memiliki kekurangan fisik ya atau cacat bawaan atau memang adanya kecelakaan. Nah, ini kita lihat video berikut foto ya. Nah, di sini kita lihat ini masuk dalam pendidikan psikologis ya. Kita dapat memaklumi keadaan anak yang
dia memiliki fisik yang bagus tapi kekurangan intelijensi itu kan. Kita masuk ke video lagi teman-teman. Walaupun mereka memiliki kecerdasan intelijensinya kurang, tapi mereka juga masih memiliki kecerdasan keterampilan sosial yang tinggi. Nah, jadi setiap orang masing-masing punya cara tersendiri ya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Atau orang lain juga punya cara sendiri gitu ya ketika berupaya menenangkan orang lain. Mungkin dengan cukup caranya menepuk punggung, ada yang temenin doang tapi nggak banyak bicara gitu kan. Misalkan saya lagi ada masalah nih gitu kan, dia cuma nemenin aja gitu kan tanpa bicara sedikit pun ya. Itu mungkin sebagai suatu cara dia untuk mencoba menenangkannya. Karena tapi yang kita hargai adalah pertolongannya ya. Bagaimana cara cara setiap orang memberikan pertolongan kepada kita. Ini yang terakhir adalah asas pendidikan. Yaitu asas pendidikan itu adalah ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Saya, saya cepat aja karena udah menjelang maghrib. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan sepanjang hayat, yaitu lifelong education. Bahwa pendidikan dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Pendidikan yang kedua adalah prinsip dari pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu ingar sop sung tuludo, yang artinya pendidikan kita harus memberikan contoh ya. Lalu ing madya mangun karso, bahwa ketika di tengah gitu ya, ketika kita melakukan pendidikan kita harus memberikan dorongan kepada anak murid kita. Jadi pertama memberikan contoh ing arso sentrudo, lalu memberikan dorongan ing madya mangun karso, lalu terakhir adalah tuturi handayani. Itu artinya kalaupun di belakang akan memberikan pengaruh yang baik atau menuju hal yang baik. Jadi ketika kita berada di belakang, kita bisa memberikan pengaruh yang baik dan dapat menuntun anak tersebut menuju pada hal yang baik. Jadi ini ada artinya teman-temannya. Ingar sosang tuludo, ing madya mangun karso, tuturi kandayani. Nah, selanjutnya adalah asas fleksibilitas. Dalam mendidik kita harus bersifat fleksibel, baik dalam materi ataupun materi ajar ataupun dalam hal memberikan pembelajaran. Kayak tadi ya teman-teman, misalkan teman-teman kayak di semester 5 kan kebetulan saya besok ada acara wisuda ya, diundang oleh pihak kampus untuk menghadiri wisuda, nggak bisa nih hadir di hari Sabtu gitu kan. Udah kalau gitu kita hadir di hari Rabu atau hari Kamis ya kemarin ya. Nah itu bisa kita bersifat fleksibel dalam materi ajar ataupun bahan ajar. Kayak misalnya teman-teman kemarin nih, saya masih berikan kesempatan teman-teman untuk lihat Google ya pada saat membuat resume. Karena saya tahu betul nih, wah ini mah kalian nih tinggal comot gitu, bukan dari ilmu saya gitu. Padahal kan saya disuruh teman-teman tuh di awal pertemuan kedua kan saya suruh membuat resume pembelajaran dari apa yang telah saya berikan. Tapi saya tahu mana mana yang dari Google gitu ya, kata-kata mutiara, mana yang kata-kata asli dari saya sendiri gitu. Itu kalau kata-kata saya asli sendiri itu terlihat dari apa tuh uh, uh, tadi saya lihat dari Mas Badrun maaf ya kalau saya sebut Atmo itu sendiri itu yang pakai foto tuh benar-benar sendiri itu walaupun memang kurang bagus ya karena kan berupa tulisan tapi nggak apa-apa sih saya hargai gitu daripada yang mereka mengambil dari Google dari Mbak Nurul juga kan hampir sama ya gambarnya. Siapa namanya saya lupa aja kemarin. Oh ya Mas Badur, aduh maaf ya Mas Badur. Mas Badur itu kemarin juga asli itu dari karena memang dia nulis ya. Jadi itu benar-benar ketahuannya mana yang asli, mana yang diambil dari Google. Itu masih saya masih bersikap fleksibel gitu ya kepada teman-teman semua masih saya maklumi karena kan kalian masih semester 1 juga ya di sini. Jadi masih bersifat fleksibel gitu. Tapi nanti dalam membuat peta konsep, saya harap teman-teman tuh murni ya dari ilmu yang telah saya berikan ya. Tiap minggu kan saya berikan PPT-nya kepada teman-teman semua. Nanti tinggal teman-teman kembangkan gitu ya. Dari misalkan tinggal cari di Google. Misalkan sekarang nih tentang landasan ya atau teman sekarang akan membahas tentang asas gitu ya. Nanti dibikin
bagan-bagannya, dibikin garis-garisnya. Asas itu ada berapa aja gitu. Terus sisanya tinggal cari di Google. Nanti masing-masing teman diberikan kesempatan untuk maju di Zoom 2 menit atau 5 menitnya. Kayak misalkan gini nih, asas selanjutnya adalah asas fleksibilitas, yaitu di mana dalam pendidik kita harus bersikap fleksibel, baik dalam materi ajar maupun dalam hal memberikan pembelajaran. Selanjutnya teman saya gitu ya, teman saya misalkan Mbak Nurlita gitu ya, atau teman saya satu adalah Mas Ridwan yang akan memberikan penjelasan. Lalu misalnya nanti Mas Ridwan maju gitu ya. Eh, Baiklah, asas selanjutnya adalah asas tentang apa tuh asas manfaat gitu kan. Selanjutnya oleh Mas Atmo gitu ya. Baiklah, saya akan memberikan asas demokratis kayak gitu. Jadi nanti kayak gitu ya teman-temannya, tampil 5 menit membacakan eh, apa tuh penjelasan dari tema gitu. Misalnya temanya misalkan tadi ya, saya akan membawakan asas-asas temanya. Lalu nanti ada topiknya demokratis misalkan. Nanti teman-teman tinggal membacakan hasil dari topik tersebut. Ini kayak misalkan asas mobilitas. Itu asas dalam mobilitas ini pendidik itu dalam mendidik harus aktif, kreatif, terampil lincah dan bersahaja. Lalu asas demokratis. Pendidikan harus dilaksanakan dalam suasana dan hubungan yang proporsional antara pendidik dan peserta didik. Sambil disebutin namanya ya. Ya nama saya misalkan nama saya ini Lakasianus belum ada apa ada ya? Lakasianus Tamanau. Misalkan saat teman-teman saat ini saya Siti Fadiah Wicaksono akan membawakan tentang asas efisiensi efektivitas, yaitu asas yang menghendaki pendidikan memiliki kehematan dalam keberhasilan serta hasil guna yang tinggi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyari-nyari segala macam karena bukan ilmu sih, masalahnya materi-materi kan udah saya berikan. Ini tinggal pakai aja yang materi-materi yang udah saya berikan gitu. Jadi kalau bisa tidak menyimpang seperti resume kemarin. Itu kalau resume yang kemarin tuh saya lihat ada banyak yang menyimpang dari ilmu yang udah saya berikan gitu. Jadi pada besok materi kalau bisa dari ilmu yang sudah saya berikan. Nah berikut video lagi, video terakhir. Ini juga videonya agak panjang ya teman-teman. Kenapa kamu menyuruh Rifan sakit perut kamu? Tidak. Sakit kepala. Mana ada anak kecil sakit kepala? Pikir apa? Pikir jajan. Jajan itu orang tua yang pikirkan, bukan kita orang. Orang tua yang dikasih. Kita orang mau pikir juga itu. Pikir apa ya? Biar supaya dikasih lebih dari biasanya, Rifan. Ini bukan sakit kepala, tapi saya sakit hati. Bukan liver.
Baik teman-teman, itulah beberapa cuplikannya tentang permainan drama dari anak dari timur. Baik, tadi sudah tentang asas pendidikan sudah kita bahas ya. Setelah ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau memang sudah tidak ditanyakan, saya stop share ya. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa untuk tugas. Oh ya, ini Mbak Hani udah datang ya tadi jam 4:13. Tugas untuk besok, apa ada yang mau ditanyakan? Jadi saya harap minggu depan sudah mulai presentasi ya minggu depan. Jadi kelompok yang pertama langsung saya kasih dapat nilai 86, kedua langsung turun tuh. Kedua, ketiga, keempat. Pokoknya begitu tampilan pertama langsung dapatkan nilai 86 atau 87 gitu. Pokoknya 9 lah nilainya gitu kalau yang muncul pertama kali presentasi. Nah, nanti setelah itu teman-teman ya bisa dibuat video gitu Bu, kan. mau Direkam. nanya Bu, Ya, untuk yang silakan. tugas yang Ibu kasih itu bentuknya PPT atau gimana Bu ya? Terserah, boleh PPT, boleh gambar satu doang, nanti tinggal jelasin. Bebas, mau dari apa aja boleh. Gitu. Asal jangan tulisan tangan ya, tapi gambar gitu kan. Itu boleh Ibu mau PPT, nanya boleh dari juga, tanpa. kita itu sesuai kelompok satu apa sesuai materinya yang pertama? Bebas kelompok memilih yang mana. Tadi kan Mbak Nura udah milihnya judulnya ini gitu kan. Karena sesuai dengan apa mata kuliah yang saya berikan dalam dalam 6 hari ini gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih salah satu gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan materi gitu. Jadi misalkan lagi Zoom di videoin nggak apa-apa. Misalnya ada siapa yang rekam silakan. Nanti videonya itu dikumpulkan ke saya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mengumpulkan videonya, itu berarti teman-teman sudah mengerjakan UTS. Udah itu aja. Saya anggap sudah mengerjakan UTS, Pak sudah menyerahkan videonya ya, video yang berupa PPT tadi ya. Dan kalau minggu depan itu presentasi ya, presentasi dari tiap-tiap kelompok. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata yang dari saya sendiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Pamit ya. Assalamualaikum. Tumben Kak Ken. Nisa, Apa? Berarti kelompok satu dulu ya, bukan sesuai materi ya? Nisa tadi foto lagi nggak?